Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya mau sharing tentang drama skripsi farmasi yang udah saya alamin kemarin. Mungkin dengan cerita ini kalian bisa mengambil beberapa poin yang bisa kalian aplikasikan di skripsi farmasi kalian. Dan nanti di akhir saya akan memberikan beberapa pelajaran atau kesimpulan dari pengalaman saya di skripsi farmasi kemarin, agar kalian tuh bisa melaksanakan skripsi kalian itu lebih lancar, lebih semangat, kemudian pastinya bisa lebih selesai dengan cepat. Namun buat teman-teman yang belum tahu mau ngambil judul skripsi apa, kalian bisa tonton video saya yang ini. Atau mungkin kalian yang masih bingung mau ngambil bidang skripsi farmasi apa, kalian juga bisa tonton video saya yang ini dulu. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video baru dari kami. Yaitu dimulai dari pengajuan proposal atau judul proposal skripsi kita. Jadi di kampusku ini dalam melaksanakan skripsi kita pertamanya itu kita harus mengajukan proposal skripsi minimal 2 proposal dengan judul yang berbeda, dimana 2 proposal ini nantinya akan dirapatkan kepada dosen-dosen, dimana apakah judul skripsi yang akan kita ambil ini sudah sesuai, apakah judul skripsi yang akan kita ambil ini sudah pernah dilakukan penelitian, atau mungkin layak atau tidak layaknya judul skripsi yang akan kita ambil ini. Kemudian setelah hasil pengumuman keluar, ternyata tidak ada satupun yang sesuai dengan keinginan saya. Dimana saya itu mengambil 2 judul proposal. Yang pertama di bidang farmakologi dengan judul ini, dan yang kedua di bidang kimia dengan judul ini. Sedangkan pada hasil pengumuman ini saya langsung mendapatkan 2 bidang sekaligus, yaitu bidang teknologi farmasi yang dikombinasikan dengan bidang farmakologi. Saya memang shock, kaget, dan merasa down karena merasa bukan lulusan dari SMK farmasi dan berpikir belum terlalu pandai dalam membuat sediaan obat, belum terlalu pandai dalam memformulasikan, apalagi jika dibandingkan dengan anak-anak lulusan SMK farmasi yang mungkin lebih pandai daripada kita-kita yang bukan lulusan anak SMK farmasi. Jadi judul skripsi yang saya dapatkan ini adalah ini. Jadi yaitu disuruh membuat gelnya terlebih dahulu, baru dilanjutkan untuk diujikan ke hewan uji. Kemudian setelah mendapatkan pengumuman tersebut, saya langsung menemui dosen pembimbing pertama saya. Dosen pembimbing pertama saya ini orangnya tuh baik, tapi saya hanya bisa bertemu 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu jam 11-an. Nah, kemudian di awal pertemuan saya sempat nego, boleh nggak sih saya itu ganti judul aja, biar saya tuh hanya di 1 bidang saja, itu 1 bidang farmakologi. Gimana mungkin kalau kita pikirkan kembali bahwa dengan 1 bidang saja mungkin kita akan selesai lebih cepat, dan pastinya biaya yang kita keluarkan pun pasti lebih rendah daripada kita menggunakan 2 bidang sekaligus. Tetapi beliau menjawab bahwa tetap tidak bisa, karena memang dosen pembimbing saya yang kedua itu memang spesifik banget di bidang teknologi farmasi. Jadi mau tidak mau saya tetap mengambil judul skripsi saya ini, yaitu 2 bidang sekaligus, bidang teknologi farmasi dan bidang farmakologi. Nah, setelah judul skripsi saya udah fix, akhirnya saya lanjut dalam pembuatan proposal skripsi bab 1, 2, dan 3. Setelah selesai baru saya ajukan ke dosen pembimbing saya untuk direvisi. Dan ternyata ada beberapa revisian dari dosen saya. Ketika saya merasa bingung dengan apa hasil revisian dari dosen saya, kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya masih bingung. Ketika saya tanyakan pada dosen, bukan justru langsung mendapatkan solusi. Tapi nggak tahu kenapa
ketika saya merasa bingung atau belum paham terhadap revisi-revisian dari beliau, ketika saya tanyakan, saya tidak langsung mendapatkan solusi, melainkan justru saya mendapatkan beberapa PR, beberapa pertanyaan yang harus saya pecahkan sendiri. Jadi saya tuh harus hunting-hunting lagi jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, kemudian cari-cari lagi, baca-baca lagi yang berhubungan dengan skripsi farmasi saya ini. And finally, setelah beberapa revisi, akhirnya proposal saya ini bisa di-ACC-kan dan saya sudah mendapatkan izin untuk bisa melanjutkan ke laboratorium untuk melanjutkan praktek skripsi saya. Nah, karena saya ini mendapatkan 2 bidang minat sekaligus, maka saya melakukan di bidang teknologi farmasi dulu untuk melakukan pembuatan gel perasan jeruk nipis. Di pembuatan gel perasan jeruk nipis ini, kita melakukan tahap orientasi dulu, baru kita bisa melakukan penegasan. Jadi apa sih Kak orientasi? Jadi orientasi ini kita melakukan pencarian formula, di mana formula itu bisa menghasilkan gel perasan jeruk nipis yang memenuhi karakteristik fisik gel. Nah, kemudian kita lanjut juga diorientasikan ke hewan uji. Apakah dengan konsentrasi perasan jeruk nipis sekian itu bisa memberikan efek yang sesuai yang kita inginkan, yaitu bisa menyembuhkan luka bakar kalau di skripsi saya. Nah, di bagian orientasi inilah adalah bagian yang benar-benar capek menurut saya, karena memang dalam orientasi ini kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang langsung sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan karakteristik fisik dari gel. Mungkin selain itu karena saya juga mengambil skripsi ini dari semester 7, mungkin karena saya juga masih mengambil mata kuliah, jadi mungkin saya jam 7:30 saya praktikum, kemudian saya jam 10 saya masuk kuliah, kemudian jam 1 saya lanjut ke praktikum, dan mungkin hasilnya ternyata tidak sesuai yang saya inginkan. Itu bener-bener rasanya tuh capek banget, rasanya tuh berat sekali. Pokoknya jadi di orientasi pertamaku ini saya mendapatkan gel perasan jeruk nipis yang terlalu encer. Akhirnya saya ubah-ubah lagi formulasi saya, kemudian saya lanjut lagi ke orientasi kedua saya, dan ternyata hasil orientasi yang kedua ini mendapatkan gel yang terlalu padat. Akhirnya saya berpikir, kok bisa ya terlalu padat, kok bisa ya terlalu cair, apa sih penyebabnya? Akhirnya saya ubah-ubah lagi formulasi gelnya, dan akhirnya di orientasi ketiga aku ini saya bisa mendapatkan gel perasan jeruk nipis yang sesuai dengan karakteristik fisik gel. Baru setelah sesuai, saya bisa lanjut ke orientasi ke hewan uji kelinci untuk diuji luka bakarnya. Dan setelah diuji, ternyata orientasi pertamaku ini sudah menghasilkan hasil yang efektif dalam penyembuhan luka bakar. Baru setelah orientasi di teknologi farmasi udah bagus, kemudian orientasi di hewan uji juga udah bagus, baru kita bisa melakukan penegasan. Jadi di penegasan ini kita menggunakan 5 replikasi. Gimana sih Kak maksudnya replikasi itu? Jadi misalnya saya langsung ambil ke contoh, saya akan membuat gel perasan jeruk nipis dengan beberapa konsentrasi, yaitu 15%, 20%, dan 25%. Nah, dari masing-masing konsentrasi ini saya buat 5 pot gel atau membuat 5 sediaan gel. Dan jangan lupa kita juga menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif. Selain di gelnya, kita juga melakukan 5 replikasi juga di hewan uji. Jadi kita menggunakan 5 kelinci, kemudian 1 punggung kelinci itu ada 5 luka. Jadi totalnya ada 25 luka dan 25 gel dalam pot. Nah, yang perlu kalian ingat dalam melakukan skripsi farmasi ini, kalian harus mencatat semua apapun yang kalian lakukan ketika praktikum. Dari pertama kalian melakukan orientasi, kemudian ada perubahan formula, itu harus kalian catat semua di buku logbook atau buku catatan khusus praktikum kalian.
Selain itu, selain di gelnya, kalian juga harus catat juga nih data-data yang kalian ujikan di hewan uji. Misalnya kalau saya nih perkembangan luka bakar itu bagaimana, apakah semakin cepat sembuhnya atau semakin lama, semakin membaik atau semakin buruk. Dan jangan lupa, setiap luka itu harus difoto, harus kalian simpan baik-baik. Semua dokumentasi, semua catatan kalian harus tersimpan rapi, dan jangan lupa kalian harus punya kopinya kalau misal itu dalam bentuk file. Nah, jadi itulah suka duka perjalanan skripsi farmasi saya. Sukanya tuh ketika saya mendapatkan hasil atau data yang sesuai dengan kriteria, dan dukanya itu ketika saya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan kriteria dan harus mengulanginya dari awal. Jadi pelajaran bisa kalian ambil di cerita skripsi saya ini, yaitu kalian harus tetap semangat, jangan mudah putus asa. Bolehlah kalian merasa sedih, kecewa, menangis, tetapi setelah itu kalian harus cepat-cepat bangkit, harus cepat-cepat berpikir kembali bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah terjadi tadi. Jadi kalian harus cepat mengambil tindakan, bukan malah kalian tuh bersedih terus berlama-lama, karena justru itu bisa menjadi penghambat atau memperlama jalannya skripsi kalian. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Buat kalian yang masih bingung, masih ada pertanyaan, kalian bisa komentar di kolom komen, atau kalian juga bisa nih DM saya di @rimaramadhani97. Kalian bisa DM saya, kalian bisa tanyakan apa yang mungkin kalian masih bingungkan tentang skripsi farmasi. Dan buat teman-teman nih yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya dan like, share, and klik lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video baru dari kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.